Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? Okay, good job. I want to thank you. Okay. Before our start the lesson, let's pray together. Pray begin. Okay, this enough. Today we are going the Lion and the Mouse fable and simple present tense. Jadi pagi hari ini kita itu akan belajar tentang fabel The Lion and the Mouse dan simple present tense. After this lesson, you can understand identify the fabel and identify the simple present tense and make simple sentence. Jadi setelah pembelajaran itu diharapkan kalian itu bisa mengerti apa itu fabel dan mengidentifikasi simple present tense dalam fabel itu, dan juga kalian bisa membuat contoh kalimat sederhananya. Okay, and the next, look at the picture. Number 1, this is lion. Repeat after me. Okay, lion. You can speak louder. Okay, okay, good job. This is lion. Ini adalah gambar singa. And the next, this is mouse. Okay, this is mouse. Okay, good job. And the last one, this is forest. Okay, jadi ini adalah hutan, tempat tinggalnya singa dan tikus. And the next, kita akan masuk ke dalam cerita The Lion and the Mouse. Oke, kita baca bersama ya. The Lion and the Mouse. The lion lives in the forest. The lion lives in a forest. He is strong and brave. The mouse is small but kind. One day, the mouse meets the lion. Later, the mouse helps the lion. Oke, jadi ceritanya itu singanya itu hidup di hutan. Terus dia itu kuat dan juga brave. Sedangkan si tikusnya itu kecil, tapi dia itu sangat rendah hati dan mau membantu orang lain. Nah, pada suatu hari tikus ini bertemu dengan singa. Kemudian bertemunya itu singanya itu lagi kena masalah ya, terjatuh mungkin atau kenapa, terus kelincinya itu membantu si singa itu, seperti itu. Dan dalam fabel itu juga ada moral value atau nilai moral, yaitu kayak pelajaran hidup yang bisa diambil dari pembacanya. Seperti pada kisah ini, jadi menolong siapapun itu penting. Jadi kalau temennya lagi kesusahan, kita harus menolong dan memberikan solusi yang terbaik. Tuh, di kelas ini siapa yang suka menolong? Oke, good job. Yang lain bisa meniru ya, tapi dalam catatan kita harus menolong dalam kebaikan. Oke. Look at the sentence. Jadi untuk simple present tense-nya kita bisa lihat dari kalimat the lion live in a forest. Jadi ketika the sentence tells a fact. Jadi ketika kalimat itu menyatakan sebuah fakta, so
we use simple present tense. Jadi kita harus menggunakan pola kalimat simple present tense. For the positive sentence, the pattern is subject plus verb 1. If the subject is she, he, or it, we add s or es to the verb. Jadi pola kalimatnya yaitu subject plus verb 1, dan kalau misalnya subjeknya itu is, he, she, or it, kita harus menambahkan huruf s atau es di belakang kata kerjanya. Nah, seperti contoh tadi kan, the lion lives in a forest. Jadi dalam kata hidup itu ditambahin s di belakangnya. Contoh lainnya yaitu the mouse helps the lion. Di kata membantunya itu ditambahin s. Jadinya kayak gini kalimatnya. Oke. Ada yang mau ditanyakan sambil sini? Oke, lanjut ya berarti. Kemudian kita juga bisa menambahkan kata kerja bantu seperti is or are pada simple present tense. Contohnya yaitu the lion is strong. Kalimatnya seperti ini. Kemudian contoh selanjutnya, the animal are afraid. Oke, diulangin ya tadi contohnya yang tadi. Repeat after me ya. The lion lives in the forest. Oke. The mouse helps the lion. Oke, good job. Kemudian yang tadi yang ketambahan is or are, contohnya the lion is strong and the animals are afraid. Okay, good job. The next, kita akan mencoba melengkapi atau membenarkan kalimat. Nanti yang bisa Miss kasih hadiah. Oke, number 1, ini kalimatnya, the mouse helped the lion. Kalau jadi simple present, jadinya seperti apa? Oke, good job. Siapa ya? Mbak Nina ya? Oke, jadi jawabannya apa? The mouse helps the lion. Oke, number 2, ini contoh kalimatnya ini. The mouse meet the lion. Kalau simple present tense jadinya siapa yang bisa? Oke, bener. Good job. The mouse meets the lion. Okay. And then, do you have any question? Mungkin ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada yang belum jelas, bisa ditanyakan sekarang. Oke, kalau belum ada, kita review dulu ya pertemuan kita pada pagi hari ini. Jadi kita sudah belajar apa aja tadi? Iya, bener banget. Tadi udah membaca fabel, tadi udah mempelajari tentang simple present tense, dan rumus-rumusnya juga udah ya, udah jelas. Jadi untuk pertemuan selanjutnya Miss akan jelaskan lagi tentang simple present tense, tapi tentang kalimat negatif. Maksudnya cara kita merubah dari kalimat positif ke kalimat negatif, dan juga ke kalimat integratif atau kalimat hanya. Seperti itu. Mungkin Miss cukupkan sekian.
Thank you for your attention and for your coming for this class. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, see you.